Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV bersama saya Eka Margianti yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 30 Juni 2024. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Universitas Pamulang menggelar wisuda ke-109. Program Studi Akuntansi Perpajakan Sarjana Terapan Universitas Pamulang gelar seminar internasional dan diseminasi soroti isu Sustainable Development Goals. Pusat Layanan Disabilitas Universitas Pamulang melakukan seleksi penerimaan mahasiswa disabilitas Universitas Pamulang tahun ajaran 2024-2025. Program Studi Administrasi Perkantoran D3 Universitas Pamulang bekerja sama dengan Mustika Ratu menghadirkan Putri Indonesia tahun 2024 dalam kegiatan Beauty Class. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Universitas Pamulang sukses menyelenggarakan wisuda ke-109 yang berlangsung pada Minggu 23 Juni 2024 di Auditorium Darsono lantai 8 Gedung A Kampus 2 Universitas Pamulang yang terletak di Jalan Raya Puspitek, Buaran, Tangerang Selatan. Terdapat kurang lebih 2.500 para tamu undangan meliputi 900 lebih mahasiswa yang diwisuda mulai dari magister, sarjana, dan diploma. Lagu Indonesia Raya dan juga Mars Universitas Pamulang berkumandang di hadapan para tamu undangan dan wisudawan. Tema yang dibawakan oleh Universitas Pamulang pada wisuda ke-109 ini adalah masa depan energi hijau, pendidikan sebagai fondasi transisi energi nasional. Hal ini sangat berkaitan dengan orasi ilmiah yang dibawakan langsung oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Pamulang, Syaiful Bahri, STM.Sc PhD. Pembukaan sidang terbuka dilakukan oleh Rektor Universitas Pamulang, Dr. Enur Jaman, dilanjutkan dengan laporan pelaksanaan wisuda oleh Wakil Rektor 3, Dr. Muhammad Wildan, dan pembacaan SK lulusan serta lulusan terbaik oleh Wakil Rektor 2, Dr. Subarto. Turut hadir jajaran struktural Yayasan Sasmita Jaya seperti pembina, sekretaris, dan bendahara. Dr. Pranoto dalam sambutannya mengatakan dengan bangga karena Universitas Pamulang adalah salah satu universitas yang selalu mengedepankan kualitas tanpa harus menekankan biaya tambahan seperti uang gedung untuk mahasiswanya. Tidak lupa Ketua Yayasan Sasmita Jaya memberikan informasi kepada para wali yang hadir untuk menyampaikan kepada sanak saudara yang ingin menempuh pendidikan tinggi di universitas. Jangan ragu untuk memilih Universitas Pamulang. Selain kampus yang murah dan tanpa uang gedung, UKT murah dan fasilitasnya lengkap dan mewah. Silakan untuk bergabung di Universitas Pamulang. Dr. Agus Supriyatna, pelaksana harian LL Dikti 4, turut hadir dan memberikan sambutan serta motivasi kepada para wisudawan yang akan dilantik pada wisuda ke-109 Universitas Pamulang. Menariknya, salah satu wisudawan dari Magister Ilmu Hukum adalah seorang sekretaris Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang melanjutkan kuliah di Universitas Pamulang untuk mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum. Diketahui alasan memilih Universitas Pamulang selain SDM tenaga pengajarnya yang profesional, waktu kuliahnya pun fleksibel sehingga membantu para pekerja seperti dirinya. Acara dilanjutkan dengan pembacaan puisi oleh Ulfa Julianti dan nyanyian lagu oleh Eka Margi yang mengiringi para wisudawan terbaik untuk memberikan hadiah kepada kedua orang tuanya yang saat itu hadir. Tangisan dan haru pun membanjiri beberapa pipi para wisudawan dan tamu undangan lainnya melihat perjuangan sang anak dan bangganya orang tua saat anaknya dilantik menjadi seorang sarjana. Universitas Pamulang terus berupaya menjadi kampus terbaik di Indonesia dengan memberikan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia, berupa murahnya UKT, kuliah tanpa biaya uang gedung, fasilitas lengkap karena banyak harapan yang ada di dalam tempat bernama Universitas Pamulang. Yosa Dewo, Marjuki, dan Yuda melaporkan untuk Sasmita Jaya TV.
dalam upaya meningkatkan kesadaran dan solidaritas terhadap isu-isu berkelanjutan, Akuntansi Perpajakan Sarjana Terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang mengadakan seminar internasional. Acara dilakukan secara online atau daring melalui Zoom meeting pada Sabtu 8 Juni 2024. Seminar dengan tema Achieving Sustainable Development Goals by Optimizing Tax Gap Management and the Accounting Profession menghadirkan 4 pembicara yang memiliki keahlian dan pengalaman yang relevan dengan topik. Keempat pembicara tersebut adalah Associate Professor Dr. Muhammad Abi Sofyan Abdul Halim dari The University Malaysia Terengganu, Profesor Chuan Guan John Lee from Renmin University of China. Narasumber lainnya, Adib Jaidani Abdurrahman, Deputy Director for International Organization Contribution and Budgetary Affairs Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, Firman Tataryanto, SSTMA PhD, Direktorat Jenderal of Taxes of the Republic of Indonesia. Husnul Khotimah SEMMMAK, Ketua Program Studi Akuntansi Perpajakan Sarjana Terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, menyampaikan laporan panitia dan memberikan gambaran tentang persiapan dan tujuan seminar ini. Menurutnya, seminar ini dirancang untuk memfasilitasi dialog antar berbagai disiplin ilmu, mahasiswa, sivitas akademika, dan menciptakan momentum untuk aksi nyata. Seminar ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan tindakan terhadap perbaikan kondisi masyarakat untuk berkelanjutan dengan mengoptimalkan pengelolaan kesenjangan pajak dan profesi akuntan. Acara pembukaan diisi dengan pagelaran seni khas daerah Cirebon yaitu tari Sancang Gugat yang merupakan tari bergenre Jaipong. Tarian ini merupakan tari kreasi baru yang menggambarkan keadaan masyarakat Sunda masa kini. Tarian ini dibawakan langsung oleh mahasiswa akuntansi perpajakan yang bernama Raisa Imelda. Seluruh rangkaian seminar selesai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan event diseminasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dibuka langsung oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pamulang, Dr. Susanto. Menurutnya, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan kegiatan wajib bagi seorang dosen karena merupakan komponen dari Tridharma Perguruan Tinggi. Diseminasi merupakan sarana untuk penyebarluasan ide atau gagasan kepada khalayak, biasanya kepada kelompok tertentu seperti sesama akademisi, pengamat, juga masyarakat yang membutuhkan. Ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh seorang peneliti atau pengabdi untuk mendiseminasikan karyanya. Salah satunya adalah melalui presentasi hasil penelitian dan pengabdian. Presentasi lazim dilakukan dalam kegiatan seminar dan konferensi baik di tingkat universitas hingga internasional. Kemudahan akses informasi melalui internet membuka peluang bagi peneliti untuk menyebarkan gagasannya dalam berbagai media seperti artikel daring, rekaman audio maupun video, infografis, dan sebagainya. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Pusat Layanan Disabilitas Universitas Pamulang melakukan seleksi penerimaan mahasiswa disabilitas Unpam tahun ajaran 2024-2025. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Pusat Layanan Disabilitas Universitas Pamulang mengadakan ujian seleksi beasiswa bagi calon mahasiswa disabilitas baru Universitas Pamulang. Kegiatan terselenggara pada tanggal 21 Juni 2024 di ruang PLD Gedung A Lantai 1 Kampus 2 Universitas Pamulang. Kegiatan ini bermaksud untuk menyeleksi calon mahasiswa disabilitas sebelum mengikuti seleksi pendaftaran mahasiswa baru Universitas Pamulang. Pada kegiatan ini dihadiri oleh dosen dari tiap program studi yang akan menjadi penguji dengan cara mewawancarai calon mahasiswa disabilitas Unpam dan walinya. Panitia kegiatan ini berasal dari unit kegiatan mahasiswa disabilitas Unpam, di mana mahasiswa tersebut ada untuk mengetes kemampuan calon mahasiswa disabilitas Unpam dalam mengoperasikan laptop khususnya. Kegiatan seleksi penerimaan mahasiswa disabilitas Unpam tahun ajaran 2024-2025 ini dimulai dengan sambutan langsung dari Dr. Nani Rusnaini, Ketua Pusat Layanan Disabilitas Unpam. Calon mahasiswa disabilitas yang hadir dalam seleksi ini terdiri dari program studi manajemen, ilmu komunikasi, teknik informatika, sistem informasi, hukum, PPKN, dan sastra Indonesia. Para calon mahasiswa disabilitas Unpam melakukan beberapa tahapan, di antaranya melaksanakan wawancara, tes tertulis, dan tes pengoperasian laptop dengan didampingi oleh panitia sesuai dengan program studi yang mereka pilih. Hal tersebut menjadi bukti keseriusan Universitas Pamulang dalam menjadikan universitas atau kampus yang inklusif untuk yang membutuhkan, seperti para penyandang disabilitas yang tetap ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu harapan kami dengan diikutinya mereka untuk tes PMB mahasiswa disabilitas ini akan mendapatkan mahasiswa yang layak didik dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik di Universitas Pamulang. Tio Sadewo dan Marjuki melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program studi administrasi perkantoran D3 Universitas Pamulang bekerja sama dengan PT Mustika Ratu menyelenggarakan workshop dengan tema Well Groomed and Good Looking. Workshop berlangsung pada Sabtu 22 Juni 2024 di Aula Serbaguna, lantai 8 Gedung B Kampus 2 Universitas Pamulang. Kegiatan ini diikuti oleh 221 mahasiswa dari program studi administrasi perkantoran D3 yang berasal dari semester 1 sampai dengan 6. Kegiatan dihadiri oleh struktural Universitas Pamulang seperti rektor, wakil rektor, dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta ketua program studi administrasi perkantoran. Workshop beauty class ini bukan yang pertama kali dilakukan oleh Prodi Administrasi Perkantoran D3 Universitas Pamulang. Kegiatan beauty class ini adalah kegiatan rutin setiap tahun untuk mengajarkan dan memberikan arahan kepada mahasiswa dengan bagaimana menjaga dan merawat diri. Karena hal ini juga bagian dari personal branding yang akan dibutuhkan dalam dunia profesional. Workshop yang dimulai dari jam 8.30 dibuka langsung oleh Dr. E. Nurjaman, Rektor Universitas Pamulang. Dalam sambutannya menyampaikan bahwa menjaga penampilan sangat penting, maka wajib bagi mahasiswa belajar berpenampilan dengan memanfaatkan secara maksimal kehadiran Putri Indonesia 2024 untuk diserap ilmunya. Kita tahu bahwa untuk menjadi public figure seperti Putri Indonesia tidak mudah untuk selalu menarik dan elegan, ada ilmunya yang harus dipelajari agar selalu good looking, apalagi kalau sudah terjun dalam dunia kerja. Maka menjaga penampilan menjadi prioritas utama bagi kita semua. Hadir sebagai narasumber Putri Indonesia Pariwisata 2024, Ketut Permata Julia Stritsari menyampaikan dalam sharing session ini bahwa dirinya sangat senang dan bahagia bisa hadir di Universitas Pamulang untuk berbagi pengalaman kepada mahasiswa. Selaras dengan Rektor Unpam bahwa sebagai pribadi dengan tingkat intelektualitas yang baik harus mampu menjaga penampilan secara konsisten di depan umum, apalagi pada saat sedang bekerja. Astrid mengajak kepada mahasiswa fokus kuliah dan selalu menjaga penampilan diri agar memiliki daya saing lebih ketika harus berkompetisi dengan orang lain. Tio Sadewo, Yuda dan Marjuki melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program studi teknik elektro Universitas Pamulang memberikan edukasi listrik aman dan produktif.
Sesaat lagi hanya di Info Kampus. Tetaplah bersama kami. Ika tiasa kuliah, Ika tiasa ngarobi masa depan keluarga. Ika bakal jantan jalmi anu sukses. Ma, Ika tiasa kuliah, Ma. Kunaon neng menilalarian jika dikejar jurik atuh? Mama, Ika tiasa kuliah. Kuliah neng, eta deui, capek atuh neng, ngopinganana. Sok atulah neng, keluarga kita teh keluarga miskin neng. Emak teh gaduh artos nu seueur, keur kuliahna neng. Sok atulah neng dipahami kondisi keluarga ieu teh neng. Mak, Ika ge apal kita teh miskin. Tapi dangukeun heula, aya kampus anu biayana mirah pisan. Lamun biaya kampusna mirah, biaya gedongna teh pasti mahal atuh neng. Henteu Mak, teu aya biaya gedongan, gratis. Ulah bohong atuh Ika. Ya aku Ika make bohong, Mak. Selain teu aya biaya gedong, biaya pendaftaran oge gratis. Angsuran we 200.000. Teu aya biaya pendaftaranna? Iya. Teu aya biaya gedongna? Iya. 200.000 unggul? Iya, Mak. Tiga kieu meureunnya neng. Lamun kuliah tidak terputus, angsuran we 200. Nuhun. Manya aya kampus tuh kieu teh neng. Aya, ieu Unpam, Universitas Pamulang. Pokona mah marostuan we nya abdi. Abdi hoyong kuliah, jadi jalma anu sukses, sareng ngajak emak jalan-jalan ke tempat anu mah hoyong. Naik haji tiasa neng. Biasa tuh Mak, pokoknya mah Ika kuliahnya. Tos rapi kieu, bade ka mana neng? Daftar atuh Mak ke Universitas Pamulang. Sareng saha? Nyalira. Teu sieun neng? Teu atuh, sareng lelencangan naik mobilna Kang Asep ngajual sayur ke kota. Ika, jadi daftar ke Universitas Pamulang teu. Buruan hayu. Jadi Keur bekelnya nengnya sekolah sing sukses, mak doakeunnya sing jadi orang sukses pokoknya. nuhun Mak. Hati-hatinya nengnya, hati-hatinya. Dadah. Iya teh, awal mula Ika bisa ngarobi masa depan Ika jeung keluarga. Ika tiasa kuliah. Universitas Pamulang, berbagi untuk negeri.
Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Program Studi Teknik Elektro Universitas Pamulang mengadakan kuliah tamu yang mengundang manajer PLN UP3 Ciputat Syaiful Azhari Siregar sebagai dosen tamu dengan memberikan materi bertema penggunaan listrik yang aman dan produktif. Kegiatan terselenggara pada Kamis 20 Juni 2024, percobaan atau uji kendaraan listrik di halaman Kampus 2 Universitas Pamulang dan sharing serta MOU di ruang telekonferensi. Acara dihadiri langsung oleh Wakil Rektor Universitas Pamulang, Dr. Subarto MPD, Kepala Program Studi Teknik Elektro Aryawan Sunardi SSIMT, jajaran pengurus, dosen dan mahasiswa Teknik Elektro. Manajer PLN UP3 Ciputat Syaiful Azhari Siregar menekankan pentingnya penggunaan listrik yang aman dan efisien. PLN tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga memastikan penggunaannya aman bagi masyarakat, ujarnya. Beliau juga menjelaskan proses bisnis PLN kepada para mahasiswa, mulai dari pembangkit listrik hingga distribusinya ke rumah-rumah dan tempat usaha. Listrik dari pembangkit disalurkan melalui jaringan transmisi tegangan tinggi ke gardu induk, kemudian didistribusikan melalui jaringan tegangan menengah dan rendah hingga sampai ke konsumen. Kolaborasi dengan Universitas Pamulang ini menunjukkan komitmen PLN untuk terus memberikan edukasi terbaik demi terciptanya masyarakat yang lebih sadar energi. Kegiatan kolaborasi ini diawali dengan menguji sekaligus mengendarai mobil serta motor listrik yang dimiliki oleh PLN UP3 Ciputat. Edukasi dan pemahaman serta cara penggunaannya diajarkan saat itu, memperlihatkan baterai yang terpasang pada mesin. Wakil Rektor 2 dan Ketua Program Studi Teknik Elektro juga mencoba mengendarai motor dan mobil listrik tersebut. Mahasiswa pun juga diberikan kesempatan untuk menggunakan kendaraan berdaya utama listrik. Selain kegiatan edukasi mengenai listrik aman dan produktif, PLN UP3 Ciputat dan Universitas Pamulang juga menandatangani Memorandum of Understanding di ruang telekonferensi Universitas Pamulang. Acara ini dihadiri langsung oleh pimpinan dari kedua belah pihak, yaitu manajer PLN UP3 Ciputat, Syaiful Azhari Siregar, dan Wakil Rektor 2 Universitas Pamulang, Dr. Subarto, serta dihadiri Kaprodi Teknik Elektro Aryawan Sunardi SSIMT. Kerjasama ini bertujuan untuk mendukung penelitian dan pengembangan energi listrik, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui program magang dan pelatihan. Pimpinan PLN UP3 Ciputat menyatakan bahwa kolaborasi ini adalah komitmen untuk menciptakan energi berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kedepannya, kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi kedua belah pihak, dan tentu saja mahasiswa turut mendapatkan manfaatnya. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Unit kegiatan mahasiswa Universitas Pamulang yang tergabung dalam Teater Patri berkolaborasi dengan Teater Malaysia Labu Sakti. Kolaborasi tersebut menampilkan sebuah pertunjukan dengan judul Di Pulau Sadandi yang disutradarai langsung oleh Tatsu. Kegiatan berlangsung pada Kamis 20 Juni 2024 jam 16 di ruang Anggrek 1 lantai 8 Gedung B Universitas Pamulang Kampus 2 Tangerang, Banten. Sebelum memasuki ruang pementasan, penonton diminta untuk registrasi terlebih dahulu. Setelah melewati proses pengecekan, barulah didampingi ke tempat pertunjukan. Penonton yang hadir juga dapat mengetahui profil mengenai Di Pulau Sadandi ini dengan memindai barcode yang tersedia di pintu masuk. Acara dihadiri oleh pembina UKM Teater Patri yaitu Jaki Mubarok MPD, perwakilan Wakil Rektor 3 dan para penonton yang kebanyakan adalah mahasiswa Universitas Pamulang dan para tamu undangan dari lintas program studi. Teater Malaysia Labu Sakti sedang mengadakan kegiatan Goes to Campus untuk melakukan pementasan dan Universitas Pamulang menjadi salah satu tempat yang didatangi. Berkolaborasi bersama dengan Teater Patri menyuguhkan pertunjukan dengan lakon yang berjudul Di Pulau Sadandi. Pementasan tersebut mengangkat tema modern, menampilkan bahwa komunikasi pada zaman saat ini sudah beralih menggunakan teknologi yaitu gawai dengan aplikasi media sosial. Dalam pementasan tersebut, set panggung dibuat seperti di ruang tamu, terdapat kursi, meja, dan jendela besar. Hal menarik dari pementasan ini adalah pengiring suara bernyanyi secara langsung dengan lagu-lagu yang populer pada masa kini.
Pemeran utama pada pertunjukan tersebut yaitu Elmira sebagai Sa dan Dedi sebagai Di. Di Pulau Sadandi menceritakan tentang dua sejoli yang saling berkomunikasi lewat aplikasi. Kemudian mereka jatuh cinta dan ternyata si pria sudah memiliki anak dan istri. Hingga pada akhirnya mereka tetap tidak bisa bersatu. Jadi naskah ini telah diolah sedemikian rupa supaya dia mengandung esens zaman modern itu sendiri. Jadi sudah ditontonkan. Jadi ternyata ia adalah tentang dunia anak-anak muda yang berdasarkan kepada media sosial. Dalam konteks ini menggunakan percintaan melalui WA. Jadi itu sebenarnya tujuannya adalah untuk melihat bagaimana rupa naskah lama itu boleh direlevansikan lagi pada zaman sekarang. Tio Sadewo dan Ayu melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Pemirsa, informasi mengenai UKM Teater Patri berkolaborasi dengan Teater Malaysia Labu Sakti mempersembahkan pertunjukan di Pulau Sadandi tadi mengakhiri pertemuan kita kali ini. Saya Eka Margianti, mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.